Oke, waktu kita tidak tinggal sedikit lagi nih. Jadi pengertian secara umum berdasarkan daya tahan produk. Coba kita baca halaman 4.19. 4.19. Jadi ini ada strategi pemasaran berdasarkan kategori produk. Nah, yang pertama adalah strategi berdasarkan daya tahan produk. Jadi produk itu kan berdasarkan daya tahannya dibedakan menjadi dua. Ada produk yang durable goods, artinya tahan lama, dan ada produk yang tidak tahan lama. Nah, produk yang antara kedua jenis produk ini jelas strategi yang digunakan berbeda. Untuk produk yang tidak tahan lama, contohnya misalnya makanan gitu ya, makanan atau sayuran gitu, itu kan termasuk produk yang tidak tahan lama. Nah, yang jelas pasti strategi yang digunakan juga berbeda dengan produk-produk yang tahan lama, misalnya televisi, mobil gitu ya, sepatu, kemeja. Nah, itu kan yang termasuk tahan lama. Jadi secara umum pengertian strategi berdasarkan daya tahan produk ini dibedakan jadi dua, produk yang tahan lama dan produk yang tidak tahan lama gitu. Kemudian selanjutnya waktu kita tinggal sekitar 10 menit lagi ya. Terakhir pertanyaan nomor 9, tetapi mungkin ada pertanyaan sampai dengan nomor ini. Mbak Munifah masih bersama saya. Mbak Rita. Oke, Mbak Evia, silakan Mbak Evia. Ada pertanyaan? Duh, ini kok jadi lemot. Oke, kita ke pertanyaan ke-9 ya, ke pertanyaan 9. Tuh, kok pertanyaan 9. Pertanyaan 9 ini apa ya? Buka juga tidak bisa. Kita coba buka file saya di Word. Oh, ini nih sudah. Apakah perusahaan bisa apakah sebuah perusahaan bisa mengalami kerugian jika melakukan strategi predatory pricing? Oh ya, itu pertanyaannya, saya ingat. Jadi gini, sebelum saya jawab apakah perusahaan bisa mengalami kerugian atau tidak, mari kita buka dulu atau mari kita mengerti dulu, memahami dulu apa itu predatory pricing. Oke, mari kita sama-sama buka halaman 5 titik. Nah, 5.18. Oke. Kita akan pahami dulu mengenai apa itu predatory pricing. Ya, penetapan harga predatory pricing ini dimaksudkan untuk mengalahkan atau mematikan pesaing. Predator itu artinya apa? Predator itu musuh atau apa ya, pemangsa begitu ya, pemangsa. Nah, ini tujuan ini untuk memangsa atau mengalahkan pesaing. Nah, cara yang dipakai umumnya adalah menetapkan harga serendah mungkin atau memberikan diskon, potongan harga, pengembalian kas atau hadiah besar-besaran sehingga harga yang ditetapkan pesaing menjadi tidak menarik bagi konsumen. Nah, setelah pesaing babak belur, setelah pesaing kalah, perusahaan kemudian mengembalikan harga pada harga semula atau harga lebih tinggi kalau pesaing kuat tidak ada lagi. Nah, jadi predatory pricing itu seperti itu. Sebuah perusahaan A gitu ya,
menetapkan harga yang semurah-murahnya. Tujuannya apa? Tujuannya supaya konsumen lebih memilih produknya dibandingkan produk dari perusahaan lainnya, misal perusahaan B. Nah, setelah perusahaan B ini kalah gitu ya, karena banyak konsumen yang memilih produk perusahaan A, kemudian perusahaan A ini menaikkan harganya lagi gitu. Nah, kemudian pertanyaannya di sini, waktunya sudah habis, tapi saya akan tambahi 10 menit lagi ya. Oke, jadi akan menaikkan harga setelah pesaingnya itu babak belur, begitu istilahnya. Nah, pertanyaannya di sini adalah apakah bisa rugi? Segala kemungkinan itu bisa, ya. Segala kemungkinan itu bisa. Kerugian pasti bisa terjadi, ya. Hanya saja saya pikir perusahaan A atau perusahaan yang menggunakan predatory pricing teknik ini pasti sudah menghitung seberapa besar diskon, seberapa murah harga yang ditetapkan itu sudah ditetapkan, ya. Pasti tidak akan terlalu merugikan gitu ya. Jadi apakah ada kemungkinan untuk rugi, tapi sekali lagi saya tekankan di sini bahwa perusahaan itu tidak bodoh gitu ya, pasti sudah tahu standar harga berapa yang dilepas di pasaran gitu. Tapi apakah ada kemungkinan? Ada kemungkinan untuk merugi jika pesaing juga itu cukup tangguh ya untuk mensiasati strategi predatory pricing ini. Oh, enggak, Mas, kelas kita hari ini sampai jam 7 ya. Karena apa? Karena pertimbangannya besok kan teman-teman di sini akan menghadapi ujian. Jadi ujian untuk mata kuliah lain. Jadi saya kasih waktu lebih untuk belajar mata kuliah yang lain dulu. Nah, minggu depan sama ya, jam 6 saya akan kasih tambahan lagi 1 jam untuk diskusi. Ya, rencana saya mau pakai untuk review. Kalau memang ada pertanyaan, saya masih buka kesempatan untuk bertanya. Itu Mbak Evia. Tuh, ini kenapa lemot ya? Oke, jadi selesai ya. Kita pertanyaannya sudah saya jawab semuanya. Sampai sejauh ini ada yang mau ditanyakan lagi? Walah, ini kok hilang semua. Oke, jika tidak ada pertanyaan lagi, sebetulnya ini saya mau menanyakan tentang teman-teman Anda. 2 teman Anda yaitu Yusuf Muslimin dan satu teman lagi adalah Rustami. Ini di daftar itu ada, di daftar mahasiswa ada, tapi kok saya tidak pernah itu ya bertemu ya dengan Rustami dan Yusuf Muslimin. Jadi mungkin ada yang bisa memberikan informasi mengenai 2 orang ini. Saya sedang cari chatting kok tidak ada. Oke. Kok hilang? Chattingnya kok tidak ditemukan lagi.
Oke, karena ini tidak bisa saya temukan lagi, kita tutup aja, kita akhiri kelas hari ini. Oke, jadi kita sudah jawab ya, saya sudah jawab untuk 10 pertanyaan dan kita sudah diskusi. Nanti masalah itu tadi teman Anda yang Yusuf Muslimin dan Rustoni, nanti saya akan tanyakan langsung kepada entah Mbak Munifa atau Mbak Rita begitu ya. Karena hari ini adalah deadline pengumpulan untuk tugas dan lain sebagainya. Jadi saya perlu pastikan. Kemudian apa lagi ya? Oke, sampai ketemu minggu depan hari Sabtu jam 6. Mungkin nanti saya akan kasih sampai jam 8 lah ya, jam 6 sampai jam 8. Nanti saya akan review, jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan, khusus untuk diskusi lah, intinya seperti itu. Kemudian terakhir, sukses buat ujiannya besok ya. Dan jangan lupa berdoa, itu aja yang saya mau sampaikan. Itu ya. Oke, terima kasih, selamat malam.